Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa ajaib, betapa mulia, betapa terpercaya Engkau. Walau gunung batu keselamatan, walau menara perlindungan, kota benteng yang ajaib. Mujizat-Mu nyata bagi setiap orang yang berharap dan berseru kepadamu. Umat-Nya yang atasnya nama-Mu disebut, merendahkan diri dan berdoa mencari wajah-Mu. Engkau Tuhan yang sungguh baik bagi kami semua, mendengar dan mengabulkan setiap doa dan permohonan kami. Betapa mulia Engkau Tuhan Yesus. Engkau rela mati bagi kami. Oleh darah-Mu kami ditebus. Oleh darah-Mu Tuhan Yesus kami dilepaskan. Oleh darah-Mu Tuhan Yesus kami dipulihkan. Oleh darah-Mu Tuhan Yesus kami diperbaharui. Kami diberikan identitas yang baru untuk bersekutu dengan Engkau. Siapa kami Tuhan? Engkau pelihara kami seperti biji mata-Mu. Bahkan Engkau ya Tuhan yang mendengar setiap seruan doa kami. Bahkan air mata kami Engkau simpan di kirbat-Mu. Betapa cinta-Mu ajaib, cinta-Mu agung, cinta-Mu tulus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik bagi kami. Kami mau terus memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Engkau yang Maha Kudus, kuduskan kami ya Tuhan. Supaya kami semua layak untuk bersekutu dengan Engkau. Oleh kasih-Mu Tuhan, Engkau bawa kami dalam setiap perjalanan untuk mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kalau Engkau datang yang kedua kali, ingatlah seluruh umat-Mu ya Tuhan. Ingatlah seluruh jemaat-Mu. Ingatlah setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan biarlah Engkau berkenan atas kami semua. Dan Engkau mengasihi gereja-Mu Tuhan Yesus. Engkau mengasihi kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dalam lagi, lebih intim lagi, lebih bersemangat lagi. Supaya kami semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, gereja-Mu di tempat ini, kami bangkit menjadi pemenang, menjadi umat yang rajani, yang dibenarkan, dan umat yang diberikan kepercayaan untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk beritakan firman Tuhan, untuk menjadi ya Tuhan amanat agung. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu. Dan kami sebentar akan menerima roti hidup firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkatilah kami yang mendengarnya. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami butuh pertolongan Tuhan untuk kami dapat melakukan firman ini. Biar Roh-Mu yang kudus memimpin, menuntun, melihara kami, membawa kami ke dalam perjalanan kepada perjalanan yang Tuhan kehendaki. Untuk kami terus ya Tuhan, taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan dan menerima firman ini Tuhan. Berkati ya Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Tutup bungkus kami semua dengan perlindungan kuasa darah anak domba Yesus Kristus. Engkau pagari kami Tuhan dengan pasukan malaikat-Nya yang kudus. Lindungilah kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mari Roh Kudus Engkau berbicara bagi kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Waduh. Enak sekali lagu ya dari awal sampai dengan kita mau nerima firman ini. Saya kadang-kadang lagu itu agak slow tapi lagu itu enak gitu. Nah kadang-kadang lagu itu semangat tapi lagu itu juga enak. Nah mari kita setiap kali kita nyanyi itu yang seperti biasa saya bilang, bernyanyilah di dalam roh. Jadi singing in the spirit. Sehingga kita di dalam setiap kata-kata yang telah diciptakan, yang diambil daripada firman Tuhan, setiap lagu itu mendarat di hati kita sehingga kita bisa sampai menangis. Karena kita dari lagu itu kita mengerti, oh iya, betapa baik Engkau Tuhan kepadaku. Betapa sungguh Engkau mengasihiku. Engkau tetap setia kepadaku. Sekalipun kita mungkin dalam perjalanan kehidupan kita banyak hal yang kita mengecewakan Tuhan.
Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap seperti Dia menerima anak yang bungsu. Anak yang bungsu sudah berlaku sewenang-wenangnya. Dia pergi membawa harta warisan dan dia hidup dengan sembrono. Tapi ketika dia kembali, maka bapaknya memeluk dia dengan erat. Dia memberikan jubah, memberikan yang terbaik bagi anak itu, bahkan membuat pesta. Demikianlah kasih Bapa kepada kita. Ketika kita mungkin jauh di dalam Dia, tapi Dia selalu tersedia bagi kita. Bahkan tangannya terbuka untuk memeluk kita. Kalau kita bayangkan kasih Tuhan itu, kasih Bapa itu, maka di situ kita, wah gak tahan. Kalau kita renungkan itu baik-baik, maka kita selalu gak tahan ketika kita datang kepada Tuhan. Berapa lama Bapak Ibu sudah meninggalkan satu perenungan yang seperti ini? Nah, hari ini Bapak Ibu, kita harus balik ke dalam perenungan betapa baiknya Tuhan. Sehingga kita ada terus di dalam satu keadaan yang menggebu-gebu. Semangat terus untuk Tuhan. Karena di dalam setiap kita merenung kepada Tuhan, maka kita tidak pernah mendapati hal yang mengecewakan dari Tuhan. Tapi kita yang suka mengecewakan bagi Dia. Tapi Dia tetap setia. Wah, Dia baik sekali. Dia baik sekali kepada kita semua. Dia tuntun kita. Tapi kadang-kadang kita gak mau dituntun. Bahkan seperti bencana tanah liat dikatakan, maka tukang periuk, tukang penjunan itulah yang mempunyai hak, mempunyai kewenangan untuk membentuk kita. Seperti apa dia mau kita. Tapi kadang-kadang kita gak mau dibentuk. Nah, hari ini firman Tuhan bagi kita berbicara mengenai perzinahan dan perselingkuhan. Itu mirip-mirip. Jadi perzinahan itu 11-12 dengan perselingkuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, baru kali ini saya bawa firman ini secara full gitu loh. Biasanya hanya nyinggung-nyinggung saja. Maksudnya itu dalam perikop firman Tuhan tema yang lain, kita kadang-kadang masuk ke dalam bahaya perzinahan dan perselingkuhan. Tapi hari ini saya membawa firman Tuhan ini supaya kita benar-benar bahwa kita mengerti bahaya daripada perzinahan dan perselingkuhan. Nah, menurut gereja Bapak Ibu, perzinahan atau perselingkuhan itu adalah hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak selayaknya. Karena salah satu di antaranya atau keduanya terikat dengan perkawinan, dengan pernikahan dengan orang lain. Nah itu, jadi perselingkuhan, perzinahan itu kalau salah satu atau keduanya itu terikat perkawinan lalu mereka mengadakan hubungan seksual. Nah, ternyata perselingkuhan ini sudah ada di zaman dahulu kala. Dan Tuhan sendiri menyatakan bahwa Dia sangat membenci perselingkuhan, apalagi perselingkuhan itu sampai ke tahap yang berat perceraian. Nah, jadi Tuhan gak meminta kita untuk melakukan itu. Jadi Tuhan meminta kita untuk tidak melakukan itu. Karena itu berbahaya bagi kehidupan kita. Dan kitab Amsal berkata itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Nah, Bapak Ibu kita baca dulu Amsal 6. Amsal pasal yang ke-6. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 33 saja. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Nasihat tentang perzinahan. Ini adalah perikop daripada firman Tuhan ini. Ayat yang ke-20 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya.
Jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya, karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kitab Amsal ini adalah kitab perjanjian lama yang sudah berbicara mengenai tentang nasihat tentang perzinahan. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 4 dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ibrani pasal 3 ayat 4. Nah, jadi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ini Tuhan sudah ingatkan. Dan ternyata ini adalah satu judul perikop firman Tuhan. Nah, tampilkan Ibrani pasal yang 13 ayat 4. 13 ayat 4 kita baca sama-sama. Ibrani 13 ayat 4. 1, 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Nah, kalau kita buka lagi di kitab Wahyu, Bapak Ibu Saudara Tuhan, maka orang-orang yang pezina, orang-orang sundal, ini tidak mendapat bagian. Bahkan kepada jemaat di mana? Di Tiatira. Coba Wahyu pasal 2 ayat 21. Wahyu pasal 2 ayat 21 kita buka. Nah, ini jemaat di Tiatira ya. Wahyu pasal 2 itu ayat 21, jemaat di Tiatira, benar. Nah, kita baca ayat 21 dan 20 sampai 23, 1, 2, 3. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Waduh, Bapak Ibu, kalau kita baca ini, ternyata bahaya benar. Bahaya benar, bahkan sampai anak-anak. Itu bahaya benar. Nah, ini sangat berdampak banyak. Di dalam keselamatan kita juga berdampak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memang di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-7 dikatakan supaya semua orang yang laki-laki hendaklah punya istri, yang perempuan punya suami. Karena Tuhan sudah tahu bahaya seksual. Kita baca firman Tuhan ini, 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Kita akan banyak baca firman Tuhan sebelum saya jelaskan, sebelum saya berikan pengertian-pengertiannya. 1 Korintus pasal yang ke-7 tentang perkawinan, ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Kita baca sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri
dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula terhadap istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. 5. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertara. Nah, jadi di dalam Alkitab sudah sebenarnya Tuhan tahu, gak kuat sebenarnya manusia itu kalau dia sendiri. Maka baiklah kalau laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan perempuan mempunyai suaminya sendiri. Nah, suaminya sendiri loh. Nah, gitu. Jangan suami orang, jangan juga istri orang, kan gitu. Nah, karena apa? Karena kita gak tahan. Nah, dikatakan, ya ini ayat kelima tadi itu, janganlah kamu saling menjauhi. Nah, karena pasti kita nggak tahan. Nah, di ayat B-nya itu, sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ternyata memang dari Tuhan sendiri, dari pihak Tuhan sendiri sudah tahu bahaya percabulan kalau dia sendiri. Jadi artinya bahwa perkawinan itu ada di dalam agendanya Tuhan. Jadi perkawinan itu, pernikahan itu ada di dalam rencananya Tuhan. Jadi jangan main-main, ternyata kalau kita sudah menikah, pernikahan kita itu agenda Tuhan buat kita. Nah, ada campur tangan Tuhan di situ. Karena Tuhan memang menghendaki begitu. Nah, oleh sebab itu kalau engkau merusak pernikahan itu, merusak perkawinan itu, maka urusannya bukan dengan suami atau istri atau orang lain atau adat atau agama, bukan. Urusannya dengan Tuhan. Karena dari semula Tuhan rancangkan supaya pernikahan itu ada. Karena engkau tidak tahan bertarak. Sehingga dibuatnya lah perempuan punya suami sendiri, laki-laki punya istri sendiri. Nah, jadi kalau kita rusak itu, berarti kita sedang merusak agendanya Tuhan. Dan kita berhadapan dengan Tuhan. Makanya ayat-ayat yang kita baca tadi, itu ternyata konsekuensinya tetap akan kita tanggung. Dan konsekuensi itu sangat mempengaruhi keturunan kita. Dan hidup kita yang ada, yang kita hidupi pada saat itu. Bagaimana kitab Amsal katakan? Seperti arwah. Dan dia tidak akan pernah kembali. No turning back. Gak pernah balik lagi kepada keadaan yang semula. Itu sebabnya orang kalau udah pernah berselingkuh itu gak pernah bisa lagi seperti sedia kala. Ada konsekuensi. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini berbahaya sekali. Jutaan orang di Jerman minggu lalu gak mau datang ke gereja. Karena di gereja ternyata terjadi percabulan dan perzinahan. Ini menjadi ingat-ingatan bagi kita. Gereja yang harusnya menyuarakan perkawinan yang suci. Gereja harusnya menyuarakan kesetiaan. Tapi ternyata gereja yang duluan melakukan. Gereja Betel Indonesia mensyaratkan sebenarnya, tapi ini banyak dilangkahi juga, banyak dilanggar. Untuk seorang menjadi gembala, nggak boleh ada catatan pernah berselingkuh atau berzina. Kalau dia pernah menjadi berselingkuh dan berzina, maka gereja Betel menuliskan di dalam pedoman pendeta. Ini ada Pak Leo, ini ada Pak Ibob, sama-sama pendeta kita di sini. Supaya orang itu jangan menjadi gembala. Cukuplah hanya menjadi
pengajar atau pemberita Injil atau penginjil. Kalau dia sudah bertobat. Tapi untuk menjadi gembala, gak boleh. Kalau orang sudah pernah berzina, berselingkuh, gak boleh. Gereja Betel mensyaratkan karena apa? Karena dia sudah tidak bisa menjadi teladan di dalam kesucian, menjaga tempat tidurnya, pernikahannya. Oleh sebab itu, keras sebenarnya gereja Betel. Pemimpinnya, gembalanya, kalau dia berselingkuh harusnya gak bisa lagi jadi gembala. Ya tapi saya gak tahu. Saya gak tahu. Ada aja itu. Tapi sebenarnya kalau dibaca itu jelas-jelas ditulis di situ. Untuk menjadi seorang gembala gak boleh. Kalau sudah bertobat boleh. Jadi penginjil saja. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tentunya kalau kita sudah menjadi orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi manusia baru. Nah, manusia baru itu harus meninggalkan cara hidup yang lama. Karena itu kita tahu bahwa menjadi orang yang percaya, pernikahan itu adalah sakral. Pernikahan itu adalah sakral. Ada janji di situ. Ada sakramen di situ, yaitu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Bahkan dicemari oleh manusia. Nggak boleh. Makanya tempat tidurmu itu harus menjaga kekudusannya. Entah dimanapun engkau tidur yang kudus adalah engkau tidur bersama dengan pasanganmu. Dengan istri yang sah atau suami yang sah. Nggak boleh tidur dengan orang lain yang bukan istrimu atau yang bukan suamimu. Anak-anak muda ingat ini. Di dalam Amsal pasal 6 itu sesungguhnya itu berbicara juga buat anak-anak muda. Karena banyak anak-anak muda ketika masa mudanya itu datang kepada perempuan jalang. Dan firman Tuhan berkata, sesungguhnya dia sudah mati. Ketika datang kepada perempuan jalang. Berapa banyak anak-anak muda ketika masa mudanya sudah datang kepada perempuan jalang dan licik. Bahkan mungkin gak hanya itu, datang kepada perempuan yang sudah punya suami. Tapi sekarang gak hanya perempuan, gak hanya laki-laki yang datang kepada perempuan. Perempuan pun datang kepada laki-laki. Karena begitu maraknya zaman dengan sosmed dan lain-lain. Ini banyak terjadi di gereja-gereja menjadi jemaat Tuhan. Saya gak kebetulan bawa firman ini. Tadinya saya gak kepikiran dengan firman ini. Hingga waktu kita acara apa di sini saya lupa. Minggu lalu. Itu ada anggota jemaat ngomong sama Bu Rita. Bu, di gereja kita kok gak pernah ngomong ya mengenai perselingkuhan. Perjinahan. Adain seminar kayak gitu. Nah, istri saya tiba-tiba dengan wajah yang penuh serius datang kepada saya. Ada beberapa pengerja di samping saya waktu itu dan ada diaken. Pak, benar tuh Pak. Tuh di gereja harus diadakan seminar tuh mengenai ini. Saya karena melihat istri saya, Ibu Rita begitu serius, saya bilang jangan serius-serius banget ceritanya gitu. Tapi saya di dalam perjalanan pulang nangkep. Benar juga sih, perlu juga. Saya belum tentukan temanya itu. Lalu sebenarnya nanti ibadah kedua itu sebenarnya Pak Ginting yang bawa firman Tuhan. Tapi gak bisa. Lalu Pak Sugi bilang, Pak Irwan tolong telepon. Saya telepon karena saya teman baik sama beliau. Halo, hambanya apa kabar? Wow, baik Pak Ambarita. Ya biasa, kalau saya kan gak langsung tembak to the point. Kenapa gak bisa kan? Gak begitu.
cerita dulu yang lain, tapi dia dulu cerita. Wah itu ruko saya begini mau dibayar tuh Pak Amrita gitu. Wah mantap. Lalu saya tanya, kenapa nggak bisa ini hari Minggu ini? Dinanti-nanti loh sama ibu-ibu loh. Banyak yang kagum dengan Pak Ginting, saya bilang gitu. Masa sih katanya? Iya kan Pak Ginting tuh disenangi sama ibu-ibu di jemaat saya bilang gitu. Saya pikir berarti benar. Yang Bu Rita ngomong sama saya harus saya bawa hari Minggu tentang ini. Karena ini bukan tentang orang lain. Bukan tentang orang lain, tapi tentang kita. Sebelum saya bahas kenapa itu terjadi, Bapak Ibu saudara Tuhan. Tapi saya hanya mau kasih tahu dulu caranya. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, kalau kita diburu dengan perzinahan, kalau kita dikejar dengan perselingkuhan, maka cara yang paling efektif cuma satu. Lari seperti Yusuf. Tapi lari bukan lari malah mendekat kepada orangnya. Lari menjauh daripada orang yang mengejar kita. Itu adalah cara yang paling efektif. Amin. Anak-anak muda jangan pernah engkau pikir engkau kuat. Engkau harus lari menjauh. Para pengerja termasuk saya. Kalau sudah ada jebakan itu harus lari. Enggak perkara imanmu, engkau jabatanmu, engkau rasanya seperti siapa, enggak. Kalau kau enggak lari, maka ini adalah dosa yang spesifik di Alkitab dicatat. Enggak bisa dilawan siapapun dia, kecuali dia lari seperti Yusuf. Saya cerita ini Bapak Ibu. Satu kali pergi ke luar negeri. Udah duduk saya nih, udah samping-sampingan nih. Ini di samping saya nih, udah pahanya dengan paha saya udah nempel. Pada waktu itu saya belum pendeta. Saya cuma ingat Oma di sini, Ibu Gembala dulu tempat ini. Waktu saya mau berangkat dia ngomong gini, Pak Irwan, saya mau mendapat penglihatan sesuatu. Apa itu Oma? Hati-hati. Kata hati-hati itu ketika kakinya sudah nempel tuh saya langsung ingat hati-hati. Loh saya langsung pikir gimana caranya saya keluar dari sini. Teman saya yang Korea di ruangan lain dengan karaokean. Di karaoke yang dua orang itu loh. Nah teman saya yang Korea di situ. Saya pikir gimana saya caranya. Karena dia gak bisa bahasa Inggris. Saya cuma bilang tolong panggil dulu itu apa yang ngatur-ngatur germonya itu. Terus saya ngomong. Saya mau ngomong sama teman saya. Baru dia panggil. Ada apa katanya? Bro, saya mau minum haus. Ada gak air minum? Atau soft drink saya bilang. Dia tanya sama itu. Ini ya, pakai bahasa Korea kan. Gak ada. Adanya bir paling yang ini. Aduh saya haus banget. Boleh gak kita cari air minum? Oh kalau gitu kita gak jadi, kita keluar. Nah dia bayar, kami pergi. Dibawa ke rumahnya, ke apartemennya, ketemu keluarganya. Selamat saya Bapak Ibu. Selamat saya. Karena saya lari, harus keluar dari situ. Kalau saya tetap ada di situ, nah saya mungkin gak bisa berdiri sini. Gak berani saya. Satu kali tetangga saya, anaknya datang pada saya, kasih kertas, saya terima. Lagi saya nyuci mobil nih, saya terima. Waduh, lutut saya bergetar. Saya hampir mau jatuh tuh, getar lutut saya. Tulisnya begini, Bang, aku mencintaimu. Waduh. Lutut saya bergetar, waduh. Saya hampir, mau pingsan saya waktu nyuci mobil tuh. Saya berhenti nih tuh, selang saya gulung, saya matiin.
Masuk saya ke rumah, ampun. Padahal saya nggak pernah bicara ngobrol sama itu ibunya. Bayangkan loh, sampai anaknya loh disuruh bawa suratnya loh, kertasnya. Saya remas tuh kertas, masukin bak sampah, saya masuk ke rumah. Saya merenung. Sebagai laki-laki saya berpikir begini, kesempatan. Tapi saya berpikir juga, karena saya kan udah pengerja juga sama Tuhan. Waduh. Saya membayangkan anak saya Frans. Waduh. Kasihan Frans. Karena saya juga ingat Bapak saya. Saya berdoa untuk Bapak saya 16 tahun. Sampai akhirnya Bapak saya bertobat. Wah, saya ingat tuh. Waduh. Besoknya pagi-pagi saya udah ditunggunya di depan pintu gerbang blok kami. Waduh, saya mau keluar ternyata udah diincar sama dia. Saya langsung kabur. Berapa waktu kesempatan lagi saya ditunggu lagi. Saya langsung kabur. Sampai akhirnya orang itu pindah. Engkau tidak bisa melawan terhadap perselingkuhan perzinahan. Engkau harus lari, engkau harus kabur. Kalau enggak engkau akan terjerat sendiri. Itu tipsnya Bapak Ibu, anak-anak muda. Kalau engkau udah tahu, maka jangan coba-coba. Wah, imanku kuat, saya bisa hadapin. Enggak bisa, enggak bisa. Hanya kabur, lari. Lari. Dan banyak, ya karena saya bekerja juga, pernah bekerja di kantor, ya saya udah tahu tipsnya. Kalau ada udah yang dekat-dekat, udah mulai ini, oh ya oke, saya harus kabur. Nah, kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Karena memang cuman satu, kita nggak setia. Karena itu memang banyak orang yang tidak setia kepada Tuhan, maka mudah juga dia tidak setia terhadap pasangannya. Itu loh. Kalau orang gak setia sama Tuhan, maka dengan mudah juga dia tidak setia terhadap pasangannya. Lah orang Tuhan aja dia gak setia, apalagi kepada pasangan. Pasangan yang hari-hari ketemu kita kadang-kadang menyebalkan. Kadang-kadang membuat kita, wah, segala macam kan. Sebab itu anak-anak muda kalau dari pacaran, kamu lihat, gak punya komitmen pacarmu, lalu engkau diduakannya, tinggalkan aja. Karena itu sudah bibitnya. Enggak usah pertahankan. Saya ingatkan anak-anak muda, kalau engkau punya pacar itu sudah mendua, udahlah daripada kasihan sama kamu. Tinggalkan aja. Itu sudah ada bibit, enggak komitmennya. Masih banyak orang, cari aja yang punya komitmen. Nah, di dalam rumah tangga, nah ini saya mau ngomong dulu ini ya, sama yang nikah sekarang ini. Kenapa bisa terjadi? Karena di dalam rumah tangga itu pasti ada banyak masalah. Banyak masalah, mulai dari masalah apa? Mulai masalah yang ringan sampai masalah yang berat, banyak. Tapi banyak sekali antara suami istri itu didiamkan tuh permasalahan. Nah, dari awal mereka gak ada apa-apa, cinta sama cinta, dan mereka perkawinan yang benar-benar baik-baik. Tapi di dalam perjalanannya pun bisa mengalami masalah, karena itu permasalahan itu didiamkan. Kita banyak alami itu. Saya juga sama, karena saya menikah. Saya punya istri, saya punya anak-anak. Kita diamkan, enggak kita selesaikan. Nah itu salah satu bisa penyebabnya. Lalu apa lagi? Efesus pasal 4 ayat 26-27. Efesus pasal 4 ayat 26-27. Kita baca dulu. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum
padam amarahmu. 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, ketika kita menjadi kecewa terhadap suami kita atau kita kecewa terhadap istri kita, ada banyak perkara yang mengecewakan kita. Mungkin dia, katakanlah, gak memperhatikan kita. Ini bagi istri-istri banyak kan nih merasa. Bagi suami-suami mungkin dia rasanya gak menghormati kita. Kita kecewa. Si istri bilang, saya gak pernah dikasihi, saya gak pernah diperhatikan. Si suami bilang, kamu kan gak pernah menghormati saya, melayani saya pun gak pernah. Nah, ini bisa jadi penyebab juga, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Lalu kita menjadi marah. Nah, amarah itu tidak diselesaikan. Dan amarah itu dibawa, dipendam terus. Amarah yang satu muncul lagi, nanti amarah yang kedua, amarah yang ketiga. Sampai amarah itu sebenarnya sudah sangat menumpuk dalam hatinya. Lalu udah diam-diaman. Bicara seperlunya, hanya tentang anak. Hanya tentang kalau datang tamu, wah kayak suami istri. Tapi kalau pulang lagi tamu, ini lagi, diam-diaman lagi. Enggak dibicarakan, amarah tetap. Itu salah satu penyebabnya. Nah, juga karena hilangnya penghargaan. Suami istri sudah banyak loh yang sebenarnya sudah gak lagi seperti suami istri. Karena udah gak ada saling menghargai satu sama lain. Sebenarnya dalam tanda petik secara sosial mereka itu sudah cerai. Sudah lebih baik menghargai orang lain daripada menghargai pasangannya. Sudah lebih baik menghargai suami orang daripada suaminya. Sudah lebih baik menghargai istri orang daripada istrinya. Sesungguhnya secara sosial mereka sudah cerai. Karena tidak ada lagi penghargaan. Bahkan sudah saling merendahkan. Yang paling berat, saling merendahkan itu udah membawa kepada apa yang di belakang, yaitu keluarga. Orang tuanya, papa mamanya, kakak adiknya, ipar-iparnya, ponakan-ponakannya. Itu bisa dibawa dalam rentetan kekecewaan itu. Wah, itu Bapak Ibu berbahaya sekali dalam pernikahan. Dan tidak ada lagi hubungan seks. Itu berbahaya sekali. 3 hari yang lalu teman saya belum lama kenal sama dia ini sebenarnya. Dia telepon saya. Saya waktu bicara sama dia itu, saya ngomong, gak sengaja karena kebawa kirbat itu. Jadi saya bilang, kita ini dicintai Tuhan loh. Sampai air mata kita disimpan di kirbatnya. Dia bilang, aduh Pak Irwan, tunggu saya jadi sedih nih, dia bilang gitu. Kenapa? Pak, maaf Pak, saya mau cerita ini, boleh nggak? Saya pas di rel kereta api tuh, jadi nunggu kereta, boleh. Dia bilang begini, maaf Pak, ini saya jadi cerita pribadi saya. Saya itu udah lama gak ke gereja, udah lama gak punya mentor, dia bilang. Tapi ketika saya kenal Pak Irwan, maaf ya, saya bukan tentang diri saya. Saya ketika kenal Pak Irwan, saya itu kok rasa nyaman ya bicara sama Pak Irwan. Ya udahlah, oke lah, saya bilang. Ada apa masalahnya? Pak, saya sudah 6 bulan gak berhubungan sama istri saya. Kenapa? Karena saya kehilangan pekerjaan. Dulu gaji saya 49 juta sebulan. Saya kasih istri saya. Tapi setelah saya kehilangan pekerjaan, istri saya tidak memperdulikan saya. Nggak pernah saya dikasih makan. Bahkan yang paling berat buat saya nggak pernah berhubungan seks lagi dengan dia.
Saya cuma bilang sama dia, berserah sama Tuhan. Tersungkur. Bapak tahu artinya tersungkur. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Hanya kepada Tuhan. Saya belum pernah lakukan, Pak Irwan. Lakukan sekarang. Ya udah, kita selesai telepon tuh. Sore-sore malam-malam jam 10 malam saya lihat, saya mau tidur saya lihat masuk WA. Pak Irwan, tadi saya pulang diajak nonton sama istri saya. Saya nggak mau. Saya bilang sama istri saya mau berdoa sama Tuhan. Saya tersungkur, Pak Irwan. Ternyata setelah saya berdoa, istri saya baik banget sama saya. Dan kami akhirnya bisa lagi berhubungan. Saya langsung jawab, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan. Bahaya-bahaya ini kita harus berusaha dengan kerja keras. Dengan kerja keras. Dengan kerja keras. Bagi suami-suami, bagi istri-istri, kerja keras kita untuk mempertahankan pernikahan kita. Amin. Kerja keras, harus kerja keras. Kenapa? Karena memang di dalamnya itu banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan. Enggak hanya tentang perasaan tadi, tentang seks, tentang ekonomi. Waduh, itu lebih parah lagi tuh. Tentang ekonomi lebih parah. Berapa banyak saya lihat sendiri, dengar sendiri. Ketika ekonomi sudah berantakan, suami sudah sakit-sakitan, diusir dari rumah. Sebaliknya juga begitu. Ketika istrinya sudah sakit-sakitan, udah. Kemarin saudara saya meninggal di salah satu kota. Dulu saudara saya itu sering telepon, Papa Frans, tolong bantuin saya Papa Frans. Kemarin waktu hari Jumat, saudaranya telepon saya. Dia pikir saya nggak tahu kalau udah meninggal. Saya bilang saya tahu. Karena istrinya suka WA saya. Kalau ada perlu apa-apa, butuh. Ya pastinya butuh uang lah. Lalu istrinya kasih tahu, abangmu sudah meninggal. Oh saya hanya doa aja, nggak bisa datang. Karena nggak punya waktu ke sana. Ternyata Bapak Ibu saudara Tuhan sudah lama sakit. Dan istrinya sudah nggak mau satu rumah. Akhirnya pindah di rumah saudaranya. Betapa rentannya di zaman sekarang ini tentang pernikahan, perkawinan ini. Dan ini sangat-sangat berisiko kepada bahaya perselingkuhan dan perzinahan. Oleh sebab itu, jemaat yang kasih Tuhan GBI Anggrek, mari kita berjuang untuk pernikahan kita. Berjuang bagi engkau yang masih menikah. Bagi engkau yang mungkin sudah tidak mempunyai pasangan lagi, udah sendiri. Kau tetap harus berjuang. Bagi anak-anak muda, engkau tetap harus berjuang dari sekarang. Jangan jatuh ke tangan perempuan jalang. Atau kalau yang perempuan jangan jatuh kepada laki-laki yang mata belang. Hidung belang, bukan mata belang. Sama. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sekarang bagaimana kalau udah terjadi memulihkannya? Kan gitu. Kalau udah terjadi bagaimana? Nah kan saya nggak tahu gimana keadaan Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau tahu bahwa pernikahan itu adalah investasi jangka panjang, maka itu kita harus pertahankan. Nah ini anak-anak muda yang belum menikah ini belum menikah. Yang mana belum menikah. Pernikahan itu investasi jangka panjang.
Jadi kalau hari ini engkau melihat investasi ini nggak akan menguntungkan di masa yang akan datang, nggak usah ambil investasi itu. Karena apa? Risikonya terlalu berat. Kemarin waktu pesta saya ketemu dengan ipar saya. Jadi kami ginian, hadap-hadapan sambil nunggu jam makan di pesta. Saya tanya, karena dia sudah sendiri, saya tanya, "Le, gimana kabar anak-anak?" Anaknya 3 perempuan. Dia bilang begini, "Aduh, yang pertama sama yang ketiga pacaran dengan yang bukan seagama." Le sudah tegur, itu yang saya nggak bisa, karena keras sekali. Lalu dia bilang, mungkin sampai mentok. Lalu saya bilang, ambil waktu bicara. Yang seagama aja, yang sesuku aja, rintangannya banyak. Apalagi beda agama. Dari awalnya udah rintangannya banyak. Apalagi nanti dia akan datang. Ingatkan aja begitu. Jadi karena ini investasi jangka panjang, maka kita harus berhati-hati. Tapi kalau kita sudah menikah, maka pasangan kita adalah teman seperjuangan kita. Amin. Engkau harus berjuang dengan pasanganmu. Apapun itu. Apapun itu, apalagi terutama tentang anak. Supaya engkau bawa dia kepada tujuan Tuhan di dalam pernikahan itu adalah menghasilkan keturunan ilahi. Itu harus kita perjuangkan dengan teman kita. Makanya gereja GBI Anggrek bilang jam 9 sampai jam 10. Kumpul ya, suami istri. Kalau nggak ada pasangan ya dengan anak-anak. Doa bareng-bareng. Taruh legasi. Bahwa berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, tergantung hanya kepada Tuhan. Itu taruh kepada anak-anak supaya menghasilkan keturunan yang ilahi. Mudah nggak? Nggak mudah. Apalagi udah dewasa. Anak-anak dewasa seperti Depri dan lain-lain nih disuruh ngumpul sama bapaknya. Aduh, dia bilang begini, bapak mama itu udah obsolete, udah ilmunya gak seberapa, udah lebih pintar aku katanya. Banyak kan anak-anak pikir dia lebih pintar orang tuanya, udahlah gak usah doa-doa sama bapak sama mama lah, aku udah sendiri bisa di kamar. Tapi beda loh persekutuannya, beda persekutuannya. Karena ketika kita bersekutu bersama itu terekam di dalam pikirannya. Ada satu teladan yang dia harus ikutin juga kepada keturunannya nanti. Kalau saya suka menangis berdoa karena saya lihat mama saya menangis kalau berdoa. Kalau saya buka pintu, dia di balik pintu itu, aduh, dia menangis. Makanya saya selalu ingat tuh memori saya dengan ibu saya. Aduh, dia selalu berdoa menangis. Kita harus ingat dengan pasangan kita, teman seperjuangan. Usahakan bagaimana supaya pernikahan kita itu menghasilkan keturunan yang ilahi seperti apa yang Tuhan mau rancangkan kepada kita. Amin. Usahakan, berjuang. Memang kita bisa berbeda karakter, kutubnya berbeda, caranya berbeda. Kemarin saya sambil jalan kaki olahraga sama Bu Rita. Di tengah jalan kami mulai berdebat bagaimana kami meyakinkan anak kami ini supaya masuk bimbingan tes. Anak saya yang perempuan. Bu Rita bilang gini sama saya, itu harus kamu ngomong. Oke, gak usah pakai kata harus kali. Saya ngomong, tapi nanti saya harus ambil cara terbaik. Kalau dia lagi marah, dia lagi gak suka, kita gak boleh masuk. Ya udah kamu aja ngomong, kalau aku kan gak didengarin katanya. Ya udah tenang, tapi gak usah kamu paksa begini, saya jadi bingung nih.
Saya ini lagi mikirin nih gimana caranya, jam berapa, lagi gimana dia. Ya udah pokoknya kamu harus ngomong. Nah itu. Pasangan, kita harus sabar juga. Sekalipun kita didesak, kita bilang, ya udah tenang. Ini jadi nggak bisa mikir nih saya nih sambil jalan. Ya udah, pindah topik sih gitu. Supaya saya nggak terlalu ditekan. Memang ibu-ibu suka begitu, nekan mau. Nah kalau ditekan nggak mau dia. Coba kalau dia gitu, marah kan gitu. Nah tapi memang harus sabar. Saya bilang ntar ya, ya oke. Ganti topik dulu gitu, ganti topik. Topik mengenai olahraga aja enaknya. Sampai rumah, saya naik ke atas, saya olahraga lagi sebentar. Lalu saya turun, saya panggil anak saya. Sini, duduk dulu sini. Kenapa Pak? Katanya. Dia bilang begini, gini loh, kalau kamu tunda masuk bimbingan, sama aja. Kan hanya nunda waktu. Kesulitannya kamu alami nanti. Tapi di sana kamu waktunya terlalu sempit. Maka kamu nanti gak kuat dengan waktu yang terlalu sempit. Kalau kamu mulai dari awal sulit, di sananya kamu mudah. Sekarang ambil kesempatan ini. Ya udah Pak, daftarin aja. Nah, harus berjuang. Harus kita cari cara. Bagaimana melewati persoalan kecil kan itu kan. Tapi bisa marahan loh. Hanya cuma gara-gara itu. Coba kalau saya enggak ini. Itu akan teringat terus. Makanya aku kan udah bilang dari dulu sama kamu. Ngomong-ngomong. Sepanjang bulan mungkin ngomong. Kan udah aku bilang ngomong. Kamu gak ngomong. Itu istri saya bisa ngomong. Tapi harus berjuang bareng-bareng. Nah, berjuang bareng-bareng itu begini. Ayat firman Tuhan bilang bagaimana? Kolose 3 ayat 18, 19. Nah kita baca-baca nih. Baca nih. Tapi yang baca istri aja ya. Istri aja ya. Istri aja. 1, 2, 3. 20. 18 sorry. 18. Ini langsung ke istri. Saya ini gak adil nih. Saya langsung ngomong istri. 19. Ya. 1, 2, 3. Suami-suami aja. 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah ini kan suka kan istri bilang makanya jangan kasar. Nah yang suami bilang tunduk. Jadi orang kalau berjuang seperjuangan begini. Firman Tuhan yang istri untuk bagian istri. Apa katanya? Nah gitu. Gak usah suaminya harus ngingatin tunduk. Baca aja itu buat bagianmu. Jangan pakai untuk orang lain. Jangan pakai untuk suami. Nah suami dikatakan apa? Kasihilah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar. Nah jangan istri-istri bilang tuh kan. Firman Tuhan bilang kan kamu harus mengasihi aku kan. Kamu jangan kasar sama aku kan. Enggak. Ambil bagianmu, ambil bagianmu. Itu namanya seperjuangan kita. Kalau kita minta bagian orang, kita menuntut-nuntut kepada orang yang enggak bagian kita, itu enggak seperjuangan. Kalau masih ada tuntut-menuntut di dalam pernikahan itu namanya kita enggak seperjuangan. Ngerti ya mulai ya? Nah, banyak loh suami-suami nuntut kebutuhan seksnya kepada istrinya. Nah tadi kita udah baca bahwa tubuh istri itu di bawah kuasa suaminya. Tubuh suaminya di bawah kuasa istrinya. Dia pakai itu firman. Kan saya yang berkuasa terus. Makanya saya bebas minta berhubungan seks dengan kamu. Padahal istrinya mungkin lagi enggak pada tepat waktunya. Atau sebaliknya suaminya. Nah ini harus berjuang. Harus berjuang. Kalau masih tuntut menuntut,
Makanya perjuangan itu bisa kalah, bisa gagal. Padahal perjuangan kita masih panjang. Tapi kita di perjalanan itu udah tuntut menuntut. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan di dalam pernikahan. Sehingga karena tuntut menuntut, yang ini nuntut suami nuntut istri nuntut ini, apalagi pakai firman lagi. Apalagi kalau pengerja lagi udah pada pendeta lagi. Nah firman itu nyantel benar. Istrinya bilang, kasih istrimu, firman Tuhan kan ngomong gitu, kasihin aku. Nah, jangan kasar. Suaminya juga bilang, tunduk. Oh ini kan paling enak nih kata tunduk ini bagi suami-suami. Tunduk. Nah, tunduk. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama sepupu saya di dalam mobil pulang dari pesta. Anaknya mau nikah. Lalu dia cerita-cerita ya, saya juga kasih pendapat-pendapat. Saya tanya, kenapa dia mau menikah sama itu? Si ceweknya. Katanya sih ceweknya selalu nurut. Orangnya nurut. Sama orang tuanya juga nurut. Dia sarjana loh. Udah kerja PNS. Tapi mau loh ngantri beli minyak disuruh mamanya supaya dapat harga minyak yang murah. Jadi ponakan saya itu lihatnya itu. Anaknya itu nurut loh. Saya bilang benar juga ya. Dia nggak gengsian. Baik juga itu di masa depan. Kalau udah nurut sama orang tua, nggak gengsian seperti itu, ya benar juga dia. Kalau nggak nurut, butuh bahaya itu benar juga. Nah laki-laki, anak-anak muda cari yang nurut ya. Yang perempuan, anak-anak gadis, engkau belajar nurut dari sekarang. Anak-anak gadis, cari laki-laki yang gak kasar. Nah yang gak kasar. Nah yang mengasihimu. Kalau dia dari bicaranya aja udah kasar, aduh memang baik kamu tinggalkan itu. Kalau dia udah kasar dari perkenalan aja udah kasar. Aduh, tinggalkan aja lah. Karena investasi jangka panjang ini. Nah, jangka panjang. Tapi bagi kita yang berumah tangga, kita jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Oleh sebab itu kita harus tetap berdoa untuk pasangan kita. Amin. Tetap berdoa untuk pasangan kita. Amsal 21 ayat 1. Coba kita baca firman Tuhan lagi. Amsal 21 ayat 1. Ya. Nah, baca sama-sama 1, 2, 3. Hati raja-raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana ia ingini. Ayat yang keduanya. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, balik lagi ke ayat yang 1. Hati raja-raja dikatakan gini, seperti batang air dalam tangan Tuhan. Kemana dialirkannya? Dialirkannya kemana ia ingini. Jadi artinya begini, berdoa kepada pasanganmu supaya seperti itu Tuhan mengalirkan dia. Tapi jangan doanya begini Bapak Ibu. Doanya itu doa yang menghakimi. Tuhan, dia itu begini. Bikinlah dia begini, jangan. Ini saya udah berkali-kali cerita ini. Di awal pernikahan saya dengan Bu Rita itu, saya itu karena berbeda karakter antara ibu saya dengan Bu Rita. Ibu saya kan Jawa banget gitu loh, padahal Batak. Gitu. Lembut banget dari perkataan, dari tindakan. Manggil saya aja begini. Irwan. Orang Batak loh. Manggil saya Irwan. Gitu. Gitu ketemu Bu Rita. Batak beneran.
Apalagi saya orang dari sana. Bu Rita ngomong lo gitu kan. Waduh, hati saya langsung lo. Saya datang kepada Tuhan. Saya berdoa, berpuasa lo. Gak main-main lo. Puasa lo. Saya berpuasa datang kepada Tuhan. Robah istri saya. Supaya dia lemah lembut. Gak ada suara. Gak ada suara. Puasa lagi. Datang lagi pada Tuhan. Tuhan, tolong robah istri saya supaya dia lemah lembut. Gak ada suara. Puasa lagi. Puasa kan saya gak puasa sehari loh Bapak Ibu. Saya puasa sebulan loh. Bapak Ibu pikir saya gak berjuang? Sebulan. Baru datang berani untuk datang kepada Tuhan. Doa lagi saya. Puasa lagi, doa lagi. Tuhan, robah istri saya. Jawaban itu jelas. Bukan dengar di audible. Tapi jelas saya dengar di dalam hati saya ngomong begini. Kamu yang berubah. Kasihi dia lebih lagi. Waktu itu saya cuma bilang begini. Kok begitu Tuhan? Kan saya minta dia yang dirubah. Kok Tuhan bilang kasihi dia lebih lagi? Ngomong lagi dalam hati saya. Kasihi dia lebih lagi. Sekali lagi saya ngomong lagi. Lah, bukannya saya udah mengasihi dia dari dulu. Semua gaji saya kasih sama dia. Saya gak pernah macam-macam. Tuhan bilang lagi sekali lagi. Kasih dia lebih lagi. Dari situ saya ngerti. Oh iya. Gak mungkin engkau merubah pasanganmu. Tapi kasih menutupi segala kekurangan. Kasih menutupi segala kesalahan. Pakailah kasih itu untuk menerima semua perbedaan-perbedaan itu, apapun itu. Tekan di dalam, aku mengasihi dia. Kadang-kadang saya lihat istri saya, wah ada jerawat di sininya. Saya pikir, aduh jerawatnya ini, pemandangannya gak enak nih jerawat nih. Tapi langsung saya ingat, aku mengasihi dia. Wah jerawat pun bagus tuh. Bapak Ibu harus berjuang. Benar-benar kita harus berjuang dengan pasangan kita. Sebagai gembala saya sampaikan ini. Supaya engkau menikmati kebahagiaan yang daripada Tuhan. Sebab apa? Sebab kalau engkau putus di tengah jalan, maka konsekuensinya lebih berat. Kita pikir orang lain lebih baik. Kita pikir suami orang lain lebih baik. Istri orang lain lebih baik. Wah itu kan hanya sementara. Ketika engkau lihat yang baik-baiknya. Ketika engkau sudah bersama dengan dia. Lebih parah. Itu ada pelawak kemarin tuh. Viral juga itu. Dulu pelawak yang 3 orang itu loh. Nah. Pelawak itu akhirnya menikah dengan perempuan lain. Habis hartanya dikuras. Dia balik lagi istri pertamanya ketika dia sudah tinggal kolor doang. Dulu dia kira itu baik. Lebih parah. Sampai hartanya sebagai pelawak itu habis. Tinggal kolor dia datang kepada istri pertamanya. Untung istri pertamanya mau terima dia. Dulu ada ini pengerja di kita ini. Ini memori saya terus ingat nih. Waktu datang kepada saya. Saya bilang, suruh laki-laki itu kembali kepada istri masa mudanya. Jangan pula kita udah tahu orang punya suami. Kita masih ngotot. Nanti kalau kami udah menikah. Kalau dia sudah ceraikan istrinya. Loh. Kita ini harus tahu prinsip kebenaran. Kebenarannya adalah bahwa tidak boleh kita berselingkuh. Tidak boleh kita berzina. Kebenarannya adalah kalau kita tahu itu suami orang. Maka suruh kembali kepada istrinya ketika dia goda kita. Kebenarannya adalah kalau kita tahu dia istri orang lain, lah suruh kembali kepada suaminya. Jangan pula kita orang yang sudah tahu firman Tuhan, oh kesempatan nih. Bapak Ibu konsekuensinya, tadi kita baca di ayat di pendahuluannya, di dalam Amsal pasal 6.
Amsal pasal 7 juga, coba kita buka juga. Bukan hanya Amsal pasal 6, Amsal pasal 7 juga sama. Nah, ini yang terakhir firman Tuhan nih. Ayat ke-25. Tapi sebenarnya Bapak Ibu baca dari ayat pertama, kita baca ayat 25-27 aja. 1, 2, 3. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besar jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Konsekuensinya loh. Konsekuensinya harus kita ingat. Makanya jangan lawan. Jangan sok beriman. Ikuti teladan Yusuf. Lari kabur. Lari kabur. Amin. Nah, lari kabur. Haleluya, firman Tuhan bagi kita semua. Jauhi perselingkuhan. Jauhi perzinahan. Tetap berjuang dengan pasanganmu. Tetap berjuang dengan keluargamu. Taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Mari lembutkan hatimu. Untuk diterima, untuk menerima firman Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan. Lembutkan hati kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah mempesona hidupku. Yuk. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau sediakan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kita ulangi dari awal. Tuhan, kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang memenuhi setiap jemaat-Mu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu itu ajaib, kasih-Mu itu mulia, kasih-Mu itu agung ya Bapa. Biarlah kami kenakan kasih itu terhadap pasangan kami ya Tuhan, suami, istri, bahkan terhadap orang-orang yang kami cintai ya Bapa.
Sebab itu kasih-Mu menutupi segala kekurangan, kasih-Mu menutupi segala kelemahan, kasih-Mu ya Tuhan yang menutupi segala dosa. Tuhan Yesus, karuniakanlah hati-Mu yang luas itu kepada kami semua, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami di dalam kehidupan berumah tangga. Tanpa Tuhan, kami tidak dapat melakukan apapun. Tanpa Tuhan kami tidak dapat bertahan. Tapi kasih Tuhan yang membuat kami dapat bertahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Silakan duduk.